Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Tadi PB. Ya. Gimana? PB-nya? Alhamdulillah. Oke. Masuk semuanya. Kok bisa tidur? Padahal tadi malam sudah tidurnya jam berapa? 11. Rajin banget. Berapa? Ada yang belum sarapan? Anak-anak, sekarang akan diadakan bimbingan klasikal, yaitu bimbingan yang akan membantu kalian untuk nantinya setelah lulus dari Mandua Jawa ini ya, mau kemana? Ya, tentunya sih sebelum kita memulai materi, ya, Bapak kelas memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca dulu. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita menuju ke materi, kita bermain dulu. Sebentar aja. Permainannya tebak gambar. Ya. Tentunya kalian kan sudah mempelajari pelajaran ekonomi. Di situ ada materi tentang nilai uang. Oke. Padahal uang itu kalian sudah pegang setiap hari. Mau kemana-mana tetap dipegang, ya. Mau tidur ya juga dipegang. Takut hilang. Permainannya gini, tebak gambar. Di uang itu mestinya ada macam-macam gambar. Sekarang saya dari uang yang paling kecil dulu. Uang 2000. Nah, nah, di sini ada gambar orang menari. Nah, yang bisa ada tanda tangan. Sebutkan nama tarian apa yang ada di uang 2000. Dari piring, Pak. Dari Padang. Dari Padang bukan. Lanjut. Di uang 5.000, jangan terlalu besar. Di sini ada gunung. Gunungnya ada di Pulau Jawa. Dan sering dikunjungi oleh kalian. Gunung apakah itu? Yuk, katakan. Ya, kembali ke kalian. Di uang 5.000 ada tarian apa di situ? Tarian Gambia. Ya, benar. Untuk bonus yang betul nanti aja. Kita ke materi selanjutnya. Kita belum teman-temanmu yang tidak masuk siapa saja hari ini?
Nah, cek dulu ya. Iya. Makanin Aisyah. Aisyah ini Iya. Al-Fantiski. Amelia Nia. Aura Azhar. Balkis. Irsad. Bibi Face. Dinda Us. Dianatul Jalu. Emira Yulsa Imniat Iya. Kamu di Amir Iya. Wilayah Isbahani Iya. Maisa Jinza Yurman M. Fakih M. Nafis Nasta Izin sakit Izin. Malik Hadir. Aisul Muhammad Sulpan Hadir. Nila Kusum Maura Mara Hulian Presilia Anita Naihana Raisa Oke Review Salam materi kita adalah ini tujuan dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari SMA. Siap kalian untuk menerima? Kita mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan dan karir. Setelah lulus dari SMA atau SMA mau kemana kita? Atau kemana? Ruang tinggi, kursus, kuliah, ada ilmu teknik, ada ilmu ekonomi, sosial, pertanian, kesehatan dan lainnya. Dan nantinya larinya ke kita tujuannya adalah mencari pekerjaan. Sama dengan kursus atau training, karena kita kekurangan mungkin dalam ini belum punya keuangan, bisanya nanti ke kursus, tadinya juga ke skema jalur karir. Syaratnya dari kuliah adalah harus kita lulus. Kalau kita cuma lulus antara mengulang, lalu kalau sekarang tidak ada yang mengulang, akan diulang. Tidak akan mengulang, maksudnya tidak akan mengulang di sekolah. Mungkin dengan akhirnya ujian ulang saja. Atau kalau memang betul-betul tidak lulus, kita larinya ke FB.
kita langsung kuliah, apa kuliah di perguruan tinggi negeri atau kita memilih kita di kalau yang training harus milih kemana atau kursus, milih ke kursusan apa yang akan kita ikuti. Ini beberapa pertanyaan apabila kita studi lanjut, apa program studi yang diminati, ya kalau kita kuliah, bagaimana prospek masa depan dari studi itu, dan di mana universitas yang akan kita ikuti. Kalau mau bimbel, program apa yang akan dipilih untuk bimbel atau kursus itu? Bagaimana prospek ke depannya? Dan lapangan pekerjaan apa yang akan kita hadapi? Kalau kita mau bekerja, dapat dari mana informasi pekerjaan itu? Bagaimana cara merespon informasi? Seandainya sudah dapat informasi tentang pekerjaan yang sudah ada, apa yang harus dipersiapkan? Buat surat lamaran atau sekedar langsung ikut teman yang sudah mengajar kalau bekerja? Apa dia sukses untuk dunia kerja, sedangkan kita masih buta dalam pekerjaan itu? Bila studi lanjut di perguruan tinggi, harus studi lanjut atau kuliah. Mengapa kita harus itu? Satu, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir kita. Ini kita sudah siap masa kedepannya. Jadi kita kalau sudah punya ilmunya, kita lebih siap. Agar memiliki sikap dan mental yang lebih baik. Tuh, sikap kita gimana nanti kalau sudah selesai kuliah mau mencari pekerjaan gimana? Untuk memudahkan dalam bekerja dan membuka usaha yang lebih baik. 4, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur. 5, untuk memperoleh kecukupan yang keuangan baik secara Anda bekerja atau berusaha. Jadi kalau kita kuliah itu nantinya dapat ilmu yang lebih banyak. Untuk mempersiapkan mencari lapangan pekerjaan mungkin lebih luas. Kalau cuma sekedar lulus dari kuliah atau kerja, apalagi kerjanya dari nanti atau ada tetangga atau teman yang ngajak dari TKW, itu yang repot. Ya sama aja dengan kita apa? TKW kebanyakan kalau di daerah Jember itu kan pekerjaan yang ditawarkan satu pintu waktu, yang ini selama ini kita ada ya, maksudnya yang lebih ngetren di sini pintu waktu atau yang mana? Artinya memang larinya ke hasil. Dan pekerjaan di situ tantangannya lebih banyak, keilmuannya kurang, risiko lebih banyak. Kenapa? Kalau ada barang hilang nantinya kita akan jadi merugikan, jadi rugi. Kalau harus yang diperhatikan untuk studi lanjut, status habilitasi kalau sekarang itu jangan, kalau kita karena mungkin kalau kemampuan kita masih kurang, dan mungkin jangan memikirkan terlalu dipikirkan administrasinya. Yang penting kita berpikir gimana kita masuk dulu. Jalur jenjang atau pendidikan untuk bentuk perguruan tingginya, sistem penerimaan ya sistem kita sekarang akan menghadapi SNBP atau SNBP atau ikut kedinasan.
penting untuk diketahui yaitu fokus keinginan kita dulu. Apa menurut primer? Utama dulu. Jadi kita mau tujuan kita utama dulu. Atau yang kedua bakat kita. Penjurusan bidang studi. Fokus kemampuan. Kalau kita memang mampunya di bidang sosial nanti orang apalagi ada tekanan kamu harus menjadi dokter, kita lebih baik mengalah. Maksudnya mengalah berunding untuk fokus ke keinginan kita dan kemampuan kita. Bentuk-bentuk perguruan tinggi, universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, politeknik, kalau universitas yang kalian tahu, institut itu yang baru-baru masih akademik. Kalau akademik, sekolah tinggi kalau dulu kayak STAIN, masih sekolah akademik punya akademik militer, akademik perkapalan. Kalau politeknik itu politeknik kesehatan. Jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi. Ya kan jalur akademik atau itu profesi atau vokasi. Kalau tingkat akademik yang ganti dapat gelar S1, S2 dan S3. Kalau profesi atau vokasi dari D1 sampai D4. Kalau kita setelah ini kursus ada satuan pendidikan dan sekolah. Atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan ilmu atau keterampilan. Pelatihan kerja keseluruhan kegiatan untuk memberi peroleh meningkatkan kita dan keterampilan kita. Apa yang diminati kalian? Pilihan memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan perwujudan keinginan manusia dari Tuhan. Bekerja bisa di dalam negeri atau di luar negeri. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Dan kita seleksi atau kita mencari job fair yang biasanya dilakukan oleh Pemda atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita. Ini yang terakhir. Mungkin setelah lulus dari menjual tutup buku ada kan? Nanti mulai lulus dari SMP sudah ada ikatan, apalagi yang enak saya sudah ada ikatan dengan sana. Ya, ada pertanyaan dari kalian? Ya, ini lebih banyak benefit daripada untuk pilihan ini. kalau diam dulu, gimana Mbak? Kira-kira lagi gimana? Kalau misalnya kita diam, ada nggak risiko atau konsekuensi atau malah lebih banyak benefitnya daripada iya. Kalau tidak siap dengan tidak itu diikuti jalur apa dulu?
Kalau memang kita sekarang ini kan di awal itu jalur prestasi. Nah, ternyata kita bukan tidak lulus, kita tidak lolos di jalur prestasi, kita jalur di yang tulis. Nah, kalau memang ternyata tidak lulus lagi di tidak jalur tes, ya, ada 3 tahapan yang lain kan, mandiri. Tapi kalau memang nanti kita kira-kiranya mandiri itu tidak mampu, kalau menurut saya biasa aja, kita gigit dulu. Tapi konsekuensinya tahun depan kita saingannya lebih banyak. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri mulai awal. Kita harus mengikuti les, jangan sampai putus. Kita belajar kita jangan sampai putus. Kalau kenapa? Kebanyakan kalau sudah putus, apalagi mengisi waktu luang kita dengan bekerja, kalau sudah pegang, nah itu pegang, insya Allah kebanyakan sudah agak malas kita untuk belajar lagi, untuk mempersiapkan yang akan masuk perguruan tinggi lagi ke yang tahun depan. Itu konsekuensinya. Insya Allah kalau menurut saya lebih banyak tantangannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, apa? Ya, Mas. Saya mau tanya soal PKA, Pak. Saya dengar di internet ada pengumuman yang bilang kalau hasil dari PKA itu bisa buat untuk mendaftar PNS. Oke, kita tunggu kabar yang jelas dulu ya. Belum surat resminya belum ada. Kalau selama ini TKA itu untuk validasi rapor kita yang akan diikuti untuk pendaftaran SNBP. Untuk selama ini kita belum ada resminya saja. Kita nunggu surat resmi dari pihak Kementerian Pendidikan dulu. Kalau tidak ada, ya kita berkelompok. Terlalu banyak. Enam orang satu kelompok. Ya pas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang belakang jadi 1. Ya pas ya. Ya Pak. Nah, ayo merapat, yang belakang merapat ke atau digeser. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, bertanya. Siap ya? Siap. Coba kalian tuliskan dan diskusikan rencana program setelah lulus dari MAN 2 ini. Saya kasih waktu 10 menit diskusi. Ini kan dari perorangan. Ya, nanti jadikan satu kelompok. Nanti nyebutkan namanya. Ya siapa kalau memang dalam satu kelompok itu tidak sama. Ya, dijelaskan juga. Jadi teman saya yang ini bisa bersama Anda yang tidak
tidak sama itu nanti dijelaskan juga keinginan saya ya. Nah, selama ini nih, ada keinginan kalian karena tidak sempat konsultasi, jadi kan diam saja. Nah, sekarang coba digunakan dengan mengenai ya. Ini dirundingkan antara mamanya video dengan ini ya, teman. Ayo, itu sama-sama ya. Kalau ada yang mau ya, nanti kalian silakan di sini teruskan ya. Atau menjadi atau iya, Bila kita gak diketahui Baik.
Belum. Sudah semua? Belum? Belum. Belum. Dua, tiga, empat, lama banget sudah belum? Sudah. Ya. Lima, ambil. Satu. Nanti. Dua. Oh, tidak satu ya? Ya, ini balik. Tiga dua ya. Jadi yang terima jadi berapa? Satu dulu. Saatnya ke keempat dimulai. Ya, jangan. Ya, halo teman-teman. Jadi berdirinya kita di sini kami ingin menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok 5 tentang rencana setelah lulus dari Madura Jember. Dari kelompok 5 itu pengennya itu melanjutkan ke PTN favorit dengan jurusan yang diinginkan. Nah, di kehidupan perkuliahan nanti pengennya itu nanti di sana kita akan menjalani hidup dengan konsisten dan disiplin. Amin. Memiliki banyak relasi dan teman-teman yang suportif dan lulus dengan predikat yang baik hingga menemukan pekerjaan yang menjamin dan cukup untuk masa depan kita. Amin. Ya. Ada yang nanggapi dari itu? Sudah. Saya sampaikan. Dari Iya. Ya, semuanya pengen kuliah. Kuliah dulu. Kuliah dulu. kerja. Udah duluan. Nah, sudah? Sudah. Sudah dong. Yang lain, nanggapi? Jangan mau kerja sampingan. Kalau misalnya ya rencananya itu kalau misalnya mau kerja seperti itu kalau misalnya kita keluar kota, soalnya kan itu hidup mandiri. Tapi kalau misalnya di dalam kota ya, gitu. Kelompok 5. Terima kasih. Baik, kami di sini
presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, pada kelompok kami tadi waktu diskusi itu kita memiliki dua pandangan, yakni kuliah dan melanjutkan kuliah atau kerja. Nah, untuk kuliah sendiri kita berpikir gimana supaya kita gak memberatkan orang tua kita. Jadinya kita ketika kita lulus dari MAN 2 Jember, nah rencana kita kuliah sambil nyari beasiswa. Jadi kita waktu kuliah itu tidak memberatkan orang tua kita. Juga waktu kita kuliah juga kita mencari kerja sampingan ketika kita di luar kota. Kenapa kok ketika di luar kota kita nyari kerja sampingan? Karena biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak waktu di luar kota, seperti kayak kos-kosan atau transportasi kita berangkat ke kota yang kita tuju. Dan juga di pandangan yang kedua yaitu kita langsung kerja, yang akan dijelaskan oleh Nanti. Di kebijakan ini ada yang pandangan langsung kerja. Kenapa langsung kerja? Karena ketika kerja kita tuh bakal punya jam terbang yang lebih tinggi gitu loh. Pengalamannya tuh bisa lebih anak kuliah. Karena dengan langsung kerja kita tuh banyak aktivitas di mana-mana. Terus juga pasti mendapatkan penghasilan sendiri yang kalau udah jam terbangnya udah banyak itu otomatis bisa meningkatkan keprofesionalitasnya kita gitu loh ke bidang itu. Jadi juga di sini di MAN 2 Jember kan ada keterampilan. Jadi gak usah perlu khawatir menurut saya, karena kita juga pastinya punya basic atau basic skill yang didapat dari MAN 2 Jember. Kalian ada yang bilang mau kuliah sambil kerja. Menurut kalian kalau kan kita kuliah di negeri PTN, terus sambil kerja, itu kan pasti jadwal kuliahnya itu enggak apa ya? Enggak tentu. Jadi menurut kalian itu bakal terganggu juga. Pendidikan kamu. Iya. Pekerjaan sampingan yang kita maksud itu yang gak terlalu memberatkan, seperti kan ada jasa cek meeting itu banyak dibutuhkan buat mahasiswa itu bisa dikerjakan di mana saja, cuma menggunakan handphone aja. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan cara online. Jadi kayak menurutnya, saya lanjutkan ya menurutnya dia. Kan teknologi sekarang udah banyak di mana-mana. Itu kayak kita bisa bekerja di rumah atau di mana saja di waktu yang enggak dikekang gitu loh sama peraturan formal yang layaknya di pekerjaan formalitas itu. Jadi kayak ya seperti freelancer itu juga bisa. Terus konten creator. Tadi ini ada pilihan untuk kerja dulu ya. Kerja dulu apa enggak? Dua-duanya. Nah tadi kan dari penjelasan Pak Nanti, kalau nggak salah ada pilihan tentang kuliah profesional. Itu D1, D2, atau D3. Tapi jadi katanya itu kalian mending memilih kuliah profesional D1, 2, 3 yang emang kuliahnya itu termasuk itu kerja daripada kuliah yang akademik itu S1, 2, 3. Jadi kalian mending kuliah D1, 2, 3 atau kerja sambil kuliah. Jadi kan di kelompok kita kan ada yang berpikiran untuk masuk kerja sama kuliah dulu. Menurut kalian, menurut saya sendiri. Itu tergantung ya, soalnya kayak misalnya saya pengen kerja, nah nanti otomatis saya milih di 1, di 2, di 3 dan seterusnya kan. Ya. Tapi kalau mau lebih ke lingkup profesional, ya saya pasti pilihnya S1. Oh iya. Enggak ya? Ada kan? Kemudian satu kelompok. Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita semuanya itu bakal kuliah. Alasannya sangat bervariatif. Ada pendapat dari Alvan yang mengatakan bahwa saya ingin kuliah agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu ada juga yang karena ingin dibayar dulu, dan ada juga yang mendapatkan kesempatan jadi bisa kuliah secara gratis melalui beasiswa. Kalau Alvan bagaimana? Ya, tadi itu kita memang rata-rata itu hampir semua itu kuliah, tapi juga ada yang masih sedikit bimbang antara mau langsung kuliah atau kerja dulu. Nah, soalnya kan di zaman sekarang perkuliahan itu rata-rata anak zaman sekarang itu kuliah bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mencari relasi. Karena kuliah sekarang itu kalau nyari yang dicari itu pekerjaan, mending gak kuliah, mending dari awal itu langsung ngambil SMK kalau emang tujuannya pekerjaan. Jadi tujuan dari beberapa anak di kelompok kita untuk kuliah itu gak cuma sebatas nyari pekerjaan, tapi mencari relasi agar kesempatan untuk mendapatkan kerja itu lebih besar. Karena kan kita di perkuliahan jelas akan bertemu dengan orang yang lebih bervariatif daripada saat kita di masa-masa SMA yang mungkin cuma gitu-gitu aja, dan anaknya juga mungkin lingkup daerah sekitar. Tapi jika kita di jenjang perkuliahan, apalagi di PTN yang terkenal like top 3 atau top 10, itu kan bisa jadi itu dari seluruh penjuru Indonesia dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda pula. Jadi pas di perkuliahan itu kita merencanakan sebisa mungkin tidak hanya berfokus pada mata prodi yang kita pilih, tapi juga dengan relasinya, mungkin organisasinya atau apa. Karena setelah lulus kuliah, kalau kita hanya fokus kepada prodinya saja, kita nggak bakal punya apa-apa. Karena di perkuliahan itu yang terpenting relasi. Karena jika kita punya banyak relasi, apalagi dengan orang yang latar belakangnya memang udah bagus, kemungkinan ketika orang itu sukses lebih dulu dibanding kita bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar melalui orang tersebut. Jadi ya seperti itu. Terima kasih. Tapi dari kelompok ada kelompok berapa? 3. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita mainkan Bapak Menteri kelompok. Oh, ayo, let's go. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan planning kita berdepannya setelah lulus dari Mada Jember ya. Dari kelompok 2 sendiri itu kita ingin melanjutkan ke kuliah. Seluruh anggota kami sepakat untuk melanjutkan kuliah. Kenapa pilih itu? Karena memang dari kita mungkin kita pribadi terus menambah sakit kita, menambah wawasan kita lebih luas, mengerelasi juga pastinya. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ya, yang apa-apa itu dilihat dari gelar atau nilai lah. Jadi kita ingin kuliah ini emang buat mendapat pekerjaan yang lebih tinggi lah bayarnya nanti. Juga kita juga di kelompok 2 itu kami pengennya ada kerja sampingan yang itu tidak berat. Dan seperti menjahit bisa kerja sampingan, dan di sini kan ya sudah dilatih ya ini sendiri, jadinya untuk kedepannya lebih membantu untuk biaya kuliah. Untuk kelompok 1 sendiri, ini ada 2 pendapat. Yang satunya ingin berkuliah, satu lagi mau bekerja. Untuk yang berkuliah sendiri, alasannya karena kita mau menambah relasi. Juga banyak sekarang itu pekerjaan yang dicari itu rata-rata harus punya gelar S1. Nah, seperti itu. Ya memang harus S1 kan. Jadi biar nanti kita untuk mencari kerjanya juga lebih mudah, punya relasi. Jadi lebih gampang aja untuk
melanjutkan dari apa? Guru dari Madura ini melanjutkan untuk bekerja. Alasannya karena dia ini mendapat tawaran dari seseorang dan itu dia berpikir karena dia berpikir ingin lanjut bekerja karena niat untuk kuliah itu setengah-setengah. Jadinya dia berpikir lanjut bekerja aja lebih baik. Gitu. Ada yang nanggapi? Tidak ada? Ya, aplaus. Setelah kita mengikuti rangkaian dari materi kita dari awal dan sampai presentasi hanya dan teman-teman kalian bisa disimpulkan bahwa keinginan utama dari kita adalah hak orang dan belajar. Setiap keinginan mestinya tidak sama, bisa berubah-ubah. Sekarang ingin kuliah, besok ingin kerja. Tantangan ke depannya lebih banyak, amin, lebih berat. Ya, semoga keinginan kita selanjutnya apalagi kalau di dunia ini harus orang tua. Meskipun di awal punya perbedaan antara orang tua dengan keinginan kita, setidak-tidaknya kita bisa meluruskan keinginan kita dengan keinginan orang tua, kita bisa menyeimbangkan. Dari itu ada yang ditanyakan? Ada? Karena waktu kita sudah habis, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya kita bertemu, kita bicarakan kalau minggu depan. Ayo, sebelum kita akhiri, setelah berdoa, Semua segera mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.